kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi hari ini sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan janji kita sebelumnya bahwa kita akan melaksanakan observasi. Ibu Sri sebagai guru yang akan diobservasi dan saya selaku observer atau yang akan masuk mengobservasi di kelasnya Ibu Sri. Ya, untuk sebelumnya ada beberapa hal Bu Sri ya yang ingin saya tanyakan sebelum saya masuk ke kelasnya Bu Sri. Kira-kira materi apa yang Bu Sri nanti akan ajarkan saat observasi nanti? Oke, jadi materi yang akan saya ajarkan itu membuat jurnal visual. Jurnal visual ya Bu Sri. Iya, apa tujuan pembelajaran yang nanti Bu Sri akan lakukan di kelas? Jadi tujuan pembelajaran saya itu membuat jurnal visual berdasarkan tema yang dipilih siswa. Itu ada dua tema, ada membuat mind mapping dan mood board. Jadi siswa dibebaskan untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jadi mereka memilih yang namanya mood board. Oh, ya, mood board ya Bu Sri. Mereka memilih yang namanya mind mapping, Kak. Mind mapping. Mind mapping. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran nanti Bu Sri akan meminta peserta didik ya bisa membuat jurnal visual dalam bentuk mind mapping. Iya. Ya. Kemudian Bu Sri saat nanti observasi area apa yang ingin Bu Sri kembangkan dalam pembelajaran? Jadi yang akan saya kembangkan itu berupa ide yang ada di kepala siswa. Jadi ide-ide mereka akan curahkan dalam bentuk mind mapping atau peta konsep. Jadi di mana siswa diharapkan bisa menuangkan ide-idenya yang ada dan mencurahkannya dalam bentuk gambar. Jadi dalam bentuk gambar seperti gambar yang saya pegang ini. Ya, jadi untuk area pengembangan yang Bu Sri akan lakukan nanti adalah bagaimana siswa ya dapat mengeluarkan ide-ide yang ada di kepalanya, dapat membuat mind mapping dalam bentuk benda atau gambar. Jadi dalam gambar. Ya, Bu Sri, kira-kira strategi apa ini yang Bu Sri akan lakukan terkait dengan area pengembangan serta tujuan pembelajaran yang Bu Sri nanti akan lakukan di kelas? Ya, jadi strategi saya itu memberikan gambar kosong sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya gambarnya itu gambar singa, lalu mereka buat dulu dalam bentuk gambarnya diwarnai, tapi sebelum mereka mewarnai itu dia mengembangkannya dalam bentuk koran. Jadi korannya itu dipotong-potong lalu mereka tempel. Setelah mereka tempel baru bisa diberikan warna supaya memberikan corak, tidak monoton. Setelah itu baru mereka akan mengembangkannya dalam bentuk peta konsep. Peta konsepnya bagaimana mereka akan menentukan yang namanya tema, warna, tampilan, latar belakang dan media. Jadi sudah jelas tadi media yang digunakan di sini berupa kertas bekas atau koran, terus pensil warna dan lem untuk merekatkan koran dengan lembar kerja mereka. Oke. Terus tema yang mereka pilih itu sesuai dengan gambar yang mereka pilih. Jadi siswa diberikan keleluasaan untuk memilih gambar yang mereka kehendaki. Misalnya mereka suka bunga, mereka bisa pilih bunga, dan yang ingin gambar hewan juga bisa memilih hewan. Ya. Terus warnanya berdasarkan juga dengan imajinasi mereka agar mereka gampang menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Peta konsep atau dalam bentuk mind mapping. Terus tampilannya, tampilan di sini bisa sesuai dengan latar, misalnya latar alam ataupun latar yang diwarnai. Itu juga diberikan keleluasaan kepada siswa atau sesuai dengan apa yang ingin siswa kehendaki. Jadi misalnya siswa inginnya amburadul ataupun abstrak, itu tergantung dari kepalanya mereka, dari idenya mereka. Jadi guru hanya memberikan yang namanya gambar, terus memberikan arahan
saran bagaimana baiknya, lalu siswa yang mengembangkan sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan ide mereka. Jadi guru di sini hanya memberikan arahan untuk hasilnya itu sesuai dengan kehendak siswa. Ya, jadi Bu Sri, saya bisa tangkap di sini ada 4 strategi yang akan Bu Sri nanti lakukan terkait dengan area pengembangan serta tujuan pembelajaran. Pertama, bagaimana Bu Sri nanti akan memberikan gambar kosong, kemudian siswa akan mencari koran, kemudian ditempel dan diwarnai. Selanjutnya untuk media, Bu Sri akan mempersiapkan dan meminta peserta didik mempersiapkan pensil warna, lem, kertas, serta koran. Kemudian untuk temanya nanti disesuaikan dengan gambar yang peserta didik pilih. Ya, baik Bu Sri, begitu saja dulu pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang ingin saya ketahui sebelum kita melakukan observasi. Ya, jadi Bu Sri, kapan kira-kira saya bisa masuk mengobservasi kelas Bu Sri? Ya, jadi untuk observasi bisa pekan ini, yaitu tepatnya pada hari Kamis untuk pekan ini. Oh iya, jadi nanti di hari Kamis saya akan masuk di kelasnya Bu Sri. Nah, selama saya jadi observer di kelasnya Bu Sri bebas melakukan apa saja. Ya, Ibu Sri silakan mengajar seperti biasanya. Saya mungkin hanya akan duduk memperhatikan Bu Sri dan saya tidak akan mengganggu ataupun memberi jeda dengan kegiatan yang akan Bu Sri lakukan di kelas. Ya, demikian untuk percakapan kita Bu Sri sebelum observasi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga sukses untuk observasinya di hari Kamis. Terima kasih Bu Sri. Baiklah, untuk hari ini kita akan melakukan yang namanya membuat jurnal visual dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi, yaitu gambar. Jadi kalian dituntut di sini membuat karya jurnal visual
warna biru. Kemana tuh mereka kerja? Yang di bagian sini atau latar? Biar bisa begini. Iya, biar begitu. Iya, kasih begitu. Kasih begitu. Nah, jangan kita bisa begini. Mana kita? Begini, kalian sudah kelar jam pelajaran lain akan masuk, jadi silakan dilanjut di rumah. Minggu depan ibu ambil tugas tak dan kalian memaparkan apa-apa saja yang ada, aspek apa saja yang ada di gambar kalian. Jadi sampai sini kalian ada yang mau ditanyakan? Ada? Sampai sini ada kesulitan? Tidak? Kan? Jika tidak ada kesulitan, baiklah ibu akan tutup pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Istri, jadi hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Ya, setelah kita melakukan observasi sebelumnya. Nah, pertama-tama saya akan perkenalkan. Jadi di sebelah kiri Istri itu ada Ibu Jusma ini, ya, selaku pengajar praktik dari program guru penggerak. Nah, jadi di sini Ibu Jusma ini akan melihat ya bagaimana berjalannya pasca observasi yang akan kita lakukan hari ini. Iya, baik, Mustri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi terkait dengan observasi yang telah kita lakukan di hari sebelumnya, di sini saya bisa melihat bahwa dari observasi yang saya lakukan, Gusri sudah melakukan proses pembelajaran dengan sangat baik, mengikuti apa yang sudah direncanakan. Kemudian Gusri juga sudah memberikan tindakan-tindakan atau perlakuan, bantuan, arahan kepada siswa sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Terlebih lagi, Gusri juga sudah melakukan atau mempersiapkan segala hal seperti media, bahan, dan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar saat observasi. Nah, di sini yang akan saya konfirmasi kembali terkait dengan pembelajarannya Gusri. Kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik, Gusri? Pelajaran ini sudah berjalan, alhamdulillah cukup baik. Sesuai dengan arahan yang diberikan kepada siswa, siswa sudah dapat mengikuti arahan yang diberikan dengan melakukan praktek di kelas. Dengan sesuai arahan dari guru, siswa sudah dapat menempel dan membuat karya sesuai dengan arahan. Ya, kira-kira dalam proses pembelajarannya Gusri kemarin,
apa kira-kira yang akan atau masih perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan? Jadi yang perlu ditingkatkan itu adalah penggunaan waktu, bagaimana di mana siswa banyak yang memiliki kekurangan di alat sehingga pelajaran mengalami molor. Banyak pelajaran yang harusnya dilakukan lebih cepat, itu terkendala oleh alat yang akan digunakan oleh siswa. Jadi siswa belum bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Iya, baik. Jadi di sini penggunaan waktu masih belum berjalan ya, berjalan lancar. Ya, kira-kira apa yang akan Jusri lakukan terkait dengan memperbaiki atau hal-hal yang ingin ditingkatkan? Hal yang akan saya tingkatkan itu komunikasi dengan siswa. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan mereka agar mereka bisa lebih meningkatkan lagi penggunaan waktunya. Jadi saat mereka dalam berkarya, di mana siswa sering terlalu asik dalam berkarya sehingga mereka lupa bahwa mereka sedang dalam pembelajaran. Akhirnya kita mengalami yang namanya keterlambatan. Harusnya kita sudah ada di serangkaian berikutnya, kita masih ada di fase yang sebelumnya. Ya, baik. Kemudian kira-kira dalam hal-hal yang ingin diperbaiki, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan tersebut? Jadi saya mengukurnya itu dengan sesuai dengan evaluasi. Jadi saya melihat dan mengevaluasi hasil dari mereka. Misalnya kayak karya kan bisa tertuan dari karyanya. Misalkan saya lihat bagaimana karyanya. Misalkan karya ini bagus karena dia dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karya ini belum kurang karena mereka terlalu banyak keasikan dalam berkarya sehingga tidak memperhatikan waktunya. Ya, jadi masih perlu selanjutnya. Ya, baik. Kemudian dukungan apa kira-kira yang Jusri perlukan dalam hal pengembangan ataupun peningkatan yang Jusri katakan sebelumnya? Ya, jadi pengembangan atau dukungan yang saya butuhkan itu dukungan dari lingkungan, dukungan dari masyarakat sekolah, terutama juga dari kepala sekolah, dari guru-guru yang lain, bagaimana sehingga pelajaran ini bisa berjalan bagaimana semestinya. Ya, terkait tindak lanjut, Busri, kira-kira apa rencana tindak lanjut Busri ke depan untuk proses pembelajaran ke depannya bagaimana? Jadi tindak lanjut saya itu bagaimana bisa saya bisa meningkatkan lagi ke depannya mulai dari pendekatan dengan siswa ataupun dengan alat-alat yang saya gunakan supaya apa yang karya-karya siswa ini yang harus lebih bagus lagi atau lebih efektif lagi. Ya, jadi Busri mungkin nanti akan lebih mengefisienkan lagi deh terkait dengan alat-alat yang digunakan serta mengoptimalkannya. Ya, kira-kira setelah kita observasi dan berbincang-bincang, Busri, apa yang Busri rasakan setelah lakukan observasi dan bincang-bincang ini? Setelah dilakukannya observasi ini, saya mendapatkan pengalaman bagaimana atau di mana kurangnya saya dalam mengajar. Bagaimana saya mengajar dengan siswa, apa yang harus saya benahi. Jadi adanya PJP ini
uh, memberikan saya masukan ataupun motivasi untuk lebih meningkatkan uh, cara mengajar saya, meningkatkan kualitas saya dalam mengajar, dalam melakukan komunikasi dengan siswa, di mana letak kekurangannya saya sebagai guru, apa yang harus saya benahi. Cukup sih. Oh iya, baik Bu Sri. Jadi itu terkait perbincangan kita yang setelah dilakukan. Ya, ya bagaimana dari Ibu PP, Ibu Jusme ini ada yang ingin disampaikan Bu? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali bisa berada di pasca observasi Bu Bidin. Banyak sekali pengalaman yang disampaikan tadi oleh si coachnya. Kemudian dari alur coaching yang dilakukan oleh ibu-ibu itu sudah sangat bagus, di mana ibu ini sudah melakukan prinsip coaching mulai dari kemitraan, proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi dengan menggunakan alur cerita. Di mana pada observasi itu ibu ini sudah melakukan tujuan, di mana di sini dia apa sudah menetapkan tujuan dan menanyakan tujuan kepada rekan sejawatnya sehingga ada tujuan yang ingin dicapai pada saat melakukan observasi di kelas rekan sejawatnya. Kemudian selain itu, Ibu Iin juga pada saat melakukan coaching dengan rekan sejawatnya, Ibu Iin juga mendengarkan atau mengulang serta merangkum perkataan dari rekan sejawat dan bertanya kembali dan dari pertanyaan itu dapat menggali potensi dari rekan sejawatnya. Kemudian selain itu Ibu Iin juga dari hasil pertanyaan-pertanyaan itu mampu menggali potensi dari rekan sejawatnya sehingga dia juga bisa menghasilkan tindak lanjut konkret, di mana tindak lanjut konkret ini berasal dari rekan sejawatnya sendiri. Selanjutnya yang terakhir itu percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat dengan melakukan refleksi. Itu sangat luar biasa. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Sri serangkaian kegiatan terkait observasi. Jadi kita telah melakukan sebelumnya identifikasi atau percakapan pra-observasi yang telah kita lakukan di hari Senin, kemudian kita lanjutkan dengan observasi di kelas, dan untuk hari ini kita telah melaksanakan yang namanya pasca observasi. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Sri yang sudah memberikan waktunya, mengizinkan kami, ya, saya sendiri observer untuk mengobservasi kelasnya Ibu Sri. Kemudian terima kasih banyak juga kepada Ibu PP, Ibu Jusmeni yang telah hadir ya membersamai dalam proses observasi. Ya, demikian untuk pasca observasi hari ini.